Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Kemarau berkepanjangan dan kesulitan air bersih. Warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara perbaiki embung yang rusak. Sejumlah venue atau lokasi pertandingan PON Aceh Sumut terus dikebut menjelang pembukaan pada September 2024. Tuan rumah tim takraw Aceh Timur takluk atas lawannya tim putra Lok Semawe pada ajang Popda ke-17 tahun 2024. Kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan warga kesulitan air bersih. Apalagi embung yang menjadi tempat penyimpanan air rusak total akibat diterjang banjir bandang 3 tahun lalu dan belum juga diperbaiki. Embung tersebut selama ini memenuhi kebutuhan air bersih warga dan mengairi 40 hektar sawah. Prajurit TNI Kodim 0103 Aceh Utara bergotong royong bersama warga untuk memperbaiki embung di Dusun Pantai Kumbang, Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Perbaikan dilakukan secara manual meski dibantu 1 unit alat berat. Alat berat tersebut hanya digunakan untuk mengangkut material atau batu-batu besar yang akan dijadikan tanggul. Jika embung ini berfungsi, 40 hektar sawah warga kembali mendapatkan air dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk 200 keluarga di dusun tersebut. Tanggul embung juga dimanfaatkan petani untuk mengangkut hasil kebun karena jarak tempuh yang lebih dekat. Pada tahun 2021, embung ini rusak dan masyarakat petani kesulitan untuk mendapatkan air. Beserta masyarakat yang mengonsumsi air bersih dari embung ini. Berarti dengan adanya perbaikan ini semua itu sudah teratasi mungkin? Mungkin bisa, insya Allah bisa teratasi semaksimal mungkin. Dan tanggul bendungan ini juga bisa berfungsi untuk akses jalan ke lahan pertanian warga. Perbaikan embung desa merupakan perbaikan tahap kedua kalinya karena perbaikan tahap pertama secara manual belum maksimal lantaran tidak ada alat berat. Nah, program ini adalah program gagasan dari Pangdam Iskandar Muda yang kita laksanakan, dan ini adalah yang kita laksanakan di Kodim 0103 Aceh Utara di wilayah Korem 011 Lelawangsa. Suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini kita lihat masyarakat yang ada di sekitar Sawang, mereka kekurangan air, terutama air untuk persawahan dan air di sekitar pemukiman. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik yang sudah kita laksanakan, belum yang sudah kita laksanakan dalam memperbaiki jembatan, dan nanti banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk bisa membantu masyarakat, terutama masalah persawahan, terutama yang ada di sekitar daerah Aceh Utara yang sekitar 9 kecamatan, informasi sudah 4 tahun mereka tidak bersawah, dan ini coba nanti kita akan pelan-pelan apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Perbaikan embung sebagai bentuk kemanunggalan TNI dengan warga sehingga rakyat terbantu untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Singkil masih berlangsung. Hingga saat ini, coklit Pilkada rata-rata telah mencapai 50%. Dalam 10 hari pertama, petugas Pantarlih telah menyelesaikan 50% data coklit di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Dari sejumlah kecamatan yang digelar coklit, perkembangan coklit pemilih Pilkada tertinggi berlangsung di Kecamatan Kuta Baharu yang sudah mencapai 90,7%. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Singkil mengerahkan 334 petugas Pantarlih untuk memastikan semua pemilih terdaftar pada Pilkada 2024.
selama lebih kurang 10 hari tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah kita lakukan. Persentase total untuk seluruh Kabupaten Aceh Singkil dari 11 kecamatan itu kita rata-ratakan sudah mencapai 50-an% ya, 50% lebih ya. Dan kecamatan tertinggi persentasenya itu ada di Kecamatan Kota Baru yang sudah mencapai 90%. Kalau target sesuai dengan jadwal tahapannya itu tahapan coklit akan berakhir di tanggal 24 Juli 2024. Setelah itu nanti kita akan rekap ke dalam DPHP namanya ya, daftar pemilih hasil pemutahiran. Lalu nanti kita tetapkan menjadi DPS. Goalnya nanti di DPT yaitu pada 27 Agustus 2024. Selain di Kecamatan Kota Baharu, coklit di Kecamatan Simpang Kanan 67,7% dan Kecamatan Danau Paris persentase coklit pemilihnya sudah mencapai 65%. Sejauh ini coklit masih berjalan lancar sehingga coklit ditargetkan tuntas pada tanggal 24 Juli 2024. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Dewi Rosalia Humairo. Screening atau pemeriksaan kesehatan terkait penyakit tidak menular PTM warga terus diperluas. Screening diperluas dengan sistem jemput bola hingga ke warung kopi. Petugas menyasar warga di warung kopi, tempat yang paling banyak dikunjungi. Mereka turun langsung memeriksa warga secara gratis untuk mendeteksi risiko PTM yang dikeluhkan warga. Dinas Kesehatan Aceh Besar menurunkan petugas ke salah satu warung kopi di kawasan Pasar Samahani. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga sekaligus meningkatkan kesadaran warga mendeteksi dini PTM seperti diabetes dan hipertensi. Petugas memeriksa tekanan dan gula darah serta indeks massa tubuh. Kita di Dinas Kesehatan ini terus melakukan pencegahan, penanganan pada penyakit PTM, kemudian TB paru, kemudian juga penanganan stunting, kemudian juga jiwa yang kami lakukan terus-menerus di Kabupaten Aceh Besar, dan salah satunya upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta program imunisasi yang IDL hari ini kami masih sangat kurang. Jadi kami di Aceh Besar itu sudah membuat tim Grebek. Dengan pendekatan langsung ke warga, petugas bisa memfasilitasi akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Menjelang Pekan Olahraga Nasional, PON ke-21 Aceh Sumut, tuan rumah terus mempersiapkan venue atau lokasi pertandingan. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyiapkan 7 venue PON yang akan digunakan pada September 2024 mendatang. Renovasi venue untuk 7 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Aceh Sumut terus dikebut. Kabupaten Aceh Besar yang bertindak selaku tuan rumah 6 cabang olahraga mendekati rampung. Dari 7 venue, lokasi cabang olahraga dayung salah satu venue yang terus dikebut pembangunannya. Kemajuan pembangunan beberapa fasilitas pendukung di cabang olahraga air ini juga hampir rampung. Dari ke-6 cabur ini, tempat pelaksanaannya sekarang sedang dibenahi. Contoh misalnya di Janto. Di Janto informasi sampai hari ini kemarin progresnya sudah lebih kurang 27% direhab, itu direhab. Kemudian kalau yang di Indrapuri ini sumber anggarannya APBN. Jadi sumber anggarannya APBN, kami memantau secara jarak jauh, kayaknya progresnya sudah sangat bagus. Nah kalau saya melihat sekilas, sepertinya untuk menghadapi PON ke depan ini, fasilitas-fasilitas ini kayaknya kalau saya lihat, insya Allah siap. 5 dari 7 venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Aceh Besar ditargetkan selesai tepat waktu. Apalagi sebagian besar venue hanya direnovasi, bukan dibangun baru.
Ketujuh cabang olahraga PON ke-21 yang direncanakan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024 adalah cabang olahraga dayung, kuras, para layang, terjun payung, menembak dan selancar, serta cabang aerosport. Warga diharapkan berpartisipasi dan mendukung pembangunan venue agar selesai tepat waktu. Dukungan warga dinilai sangat membantu kelancaran pembangunan venue yang kini terus dipacu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.